Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu yang hadir di sini selalu spesial. Yang kali ini kita kedatangan Mas Ateng. Beliau datang jauh dari Perla ya, untuk kita wawancarai. Beliau akan cerita tentang banyak hal di pekerjaannya, di kisah hidupnya. Ini langsung saja nih kita perkenalan dulu dengan Mas Ateng. Mas Ateng mungkin bisa disebutkan nih nama lengkapnya, alamat, pekerjaan saat ini. Nama saya Muhammad Zulfikar, tinggal saya di Perla Timur. Pekerjaan saya tukang antimeter di PLN. Ya, itu aja. Udah berapa lama kerja di PLN, Mas Ateng? Saya bekerja semenjak dari 2019. Berapa? 2019, akhir 2021, bulan 12 saya habis nggak kerja. Bulan 2022, bulan 12 saya masuk lagi ke ID. Sampai sekarang. Ini udah pindah bagian lagi ya. Iya, pindah bagian lagi. Berarti sebelumnya 2019 di PLN bagian penagihan ya. Penagihan. Bagaimana itu kesannya lah selama bekerja di PLN di bagian Tuskar? Mungkin bisa dijelaskan dulu ini, Tuskar itu apa? Kalau di bagian Tuskar itu kerjanya enak. Cuman gini ya, kalau kita jalan-jalan sehari-hari, kalau orang lihat enak, tapi kita yang rasa capek karena jalan-jalan ke rumah orang, bertengkar sama orang. Waktu diminta, Pak udah nunggak 2 bulan listriknya, nggak mau dibayar. Habis itu dia berantem sama kita. Kita capek di lapangan. Cuma orang kantor nggak ada yang tahu orang kantor. Kalau kita dibentak-bentak sama orang, nggak ada yang tahu orang kantor. Itu Pak Arif. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Tuskar itu apa, Mas Dek? Udah kerja di Tuskar tapi nggak tahu Tuskar. Di Tuskar itu pemutusan dan pembongkaran, tim yang melakukan penagihan, pemutusan dan pembongkaran jika tidak ada pelunasan ya. Berarti kesannya itu Mas Ateng ya, kalau orang lihat enak jalan-jalan ke rumah, tapi kadang di sana ada hal-hal yang orang lain gak lihat, tapi kita pendam sendiri, misalnya dimarahin apalagi, tapi nggak sampai di ilik barang anak. Timnya elit ngeparang. Cuman ada sekali waktu itu di helm sama motor, helm dipecah sama pelanggan di Gampong Alur Imirah Kutamye. Ada ya satu pelanggan gitu marah-marah waktu kami motong KWH meter. Marah karena dia nggak punya uang, nunggak 3 bulan, tunggakannya 1 juta lebih. Kita bongkar meterannya, dia marah, nggak setuju kami bongkar karena kata dia nggak ada komitmen. Kami bilang, kok nggak ada komitmen? Kemarin kan ada kami datang waktu 1 bulan, 2 bulan, dah bilang sama bapak, suruh bayar listriknya. Bapak aja yang nggak mau bayar. Habis itu kami bongkar, dia marah-marah, dia ambil helm kami, dia pecahin di aspal, gitu Pak Arif. Waktu dia marah mungkin ada keluar kata-kata mutiara dari orang itu. Reaksi dari petugas gimana menghadapi pelanggan yang kadang tidak bisa diprediksi ya, unpredictable. Waktu pelanggan itu marah, kami diam karena orang kampung dah banyak yang datang bawa senjata, bawa parang itu, bawa pisau. Dah banyak orang kampung datang kepada kami, disuruh tangkap. Kami nggak takut karena kami nggak takut? Karena kami jalan di atas pelaturan, di atas pelaturan di kantor. Makanya kami nggak takut. Kalau misalnya dia mau mukul kami tahan, nggak apa-apa. Cuman nanti kami bawa ke kantor polisi dia.
Karena apa? Karena dia udah memukul kami. Kami jalan di atas peraturan, nggak ada yang ini, nggak ada yang lebih. Itu Pak Arif. Berarti saat itu reaksi dari Mas Ateng ya diam aja lihat apa yang dicaci dimaki ya pasrah aja, diam aja. Kalau lari kan nggak mungkin lari juga karena bukan salah kita. Nggak bisa lari lagi kami karena kami udah diambil kunci motor sama motor udah diambil sama dia. Helmnya dipecah di aspal. Helmnya langsung dipecah di depan itu. Hmm. Sampai datang warga lain gimana itu ceritanya? Di embok-embok inan. Malah bagian baru mau embok-embok. Ya dia udah senang kali karena ada banyak orang kampung. Dipikir kami takut. Kami nggak takut, nggak bisa lari lagi kami. Kalau lari mungkin udah dipukul kami. Cuma kami berdiam aja di situ pasrah. Mungkin ada Allah yang menolong kami waktu itu. Sampai hari ini kami selamat semua. Nggak bisa datang orang kampung itu gimana ceritanya Mas Ateng? Kan rumahnya apa dekat dengan tempat warga ngopi gitu, gimana ceritanya? Karena rumahnya di pinggir jalan aspal, maksudnya gini jalan besar itu. Karena dia orangnya geng pencuri motor dia ketuanya, dia ketua gengnya. Karena dia yang paling seram lah di desa itu. Makanya orang-orang kampung maju bantuin dia. Dipikir kami yang ngalah gitu. Padahal kami nggak buat apa-apa, cuma bilang gini Pak, kalau Bapak nggak mau bayar, meteran nggak mau dibongkar, silahkan bayar di bank ataupun di tempat yang lain. Habis itu dia bilang kalau kalian masih hidup, pasang meterannya. Kalau kalian mau mati, bawa pulang meterannya. Ya udah, habis itu kami pasang meterannya. Waktu kami pasang, dia lihat dari bawah ke atas. Betul nggak kami yang pasang meterannya kembali? Kami pasang kembali meterannya semua seperti semula. Habis itu datang ke rumah satu lagi, ke rumah dia juga. Nunggakannya 3 bulan juga, nggak dikasih potong juga. Karena apa? Karena rumah dia juga itu. Orang-orang kampung dah ada 10 orang di situ lah, anak-anak berumur 20 tahun, 25 tahun. Berarti udah bongkar semua ini ya? Datang orang kampung pasang lagi. Udah sempat keluar dari Pakar. Udah sempat keluar dari rumah dia, baru datang dia lagi dari belakang. Dikejar, lempar kami pakai batu. Langsung berhenti ya? Langsung berhenti, nggak kami jalan lagi karena kami kan mau bilang juga sama pelanggan jangan nanti kami dipikir curi meteran dia. Nggak ada sopan juga gitu kalau kita datang ke rumah pelanggan. Padahal kami sebelum datang ke rumah dia udah telepon, Pak bayar listrik, kalau nggak dibayar KWH-nya dipotong gitu. Si dia saat itu? Iya mau dibayar katanya. Cuman waktu kami nyampe situ jam 12 belum terbayar juga. Terpaksa lah kami bongkar. Kalau nggak kami bongkar, kami dimarahin di kantor. Jadi sebelum-sebelumnya udah diperingatkan ya? Udah diperingatkan dan reaksinya cuma ya di mulut ya? Ya di mulut ya. Nggak sesuai janji. Mungkin itu pengalaman paling pahit ya selama bekerja di Tuskar. Betul, ada pengalaman lain? Nggak ada Bang Rip. Kalau pengalaman Cimarut, denak-denak. Kalau bagian itu udah banyak. Kalau kita udah marah-marahin pelanggan, Pak Ma itu udah banyak juga pengalamannya. Banyak pengalamannya. Ceritain lah satu, di mana lokasi mana yang paling terkesan sampai saat ini. Mungkin temenaknya sudah menusuk ke hati itu, hampir emosinya hampir terbakar itu. Ada nggak? Kalau daerah ID ini banyak kampung-kampung yang gitu-gitu. Daerah Kedai Gerobak ada juga. Daerah ID Kuala banyak. Kalau daerah pinggir laut kan udah banyak orang itu. Pak Ma, Oma, udah banyak itu. Jadi itu ya
suka duka bekerja di PLN di bagian Tuskar ya. Kalau bagian jadi 2021 kembali di PLN sudah 22 kembali ke PLN dan sudah ganti bagian di bagian ganti meter. Itu bagaimana kesannya? Ada kesan-kesan lebih parah lagi dari sebelumnya atau lebih gampang ini lah, lebih enak? Gimana pengalamannya? Kalau ganti meter daerah ID paling pahit. Kalau daerah ID, kota ID, sebenarnya dari kota ID sampai ke belakang, sampai ke pinggir laut paling pahit. Kalau kita minta ke rumah pelanggan, Pak, pelanggannya, Pak, meterannya mau diganti yang baru, nggak usah. Meteran lama ada irit bayarnya, 15.000, 20.000 bayarnya. Kalau kalian ganti lagi, nanti bayar 100. Itu pelanggan nggak mau ganti karena apa? Pelanggan nggak mau ganti karena takut bayar mahal. Dia pikir listrik ini punya nenek dia, pakai sesuka-suka hati dia. Udah mau pakai banyak-banyak mesin cuci, kulkas, apa-apa aja dipakai, bayar listrik 20.000. Mana ada cukup? Beli mesin aja nggak cukup untuk genset. Tuh. Itu ya. Pakai ini itu bayar cuma 20.000, nggak mau diganti. Padahal dia nggak tahu mungkin itu meterannya udah bermasalah atau ada udah melebihi batas waktunya, harus diganti lah, dikalibrasi dengan yang baru. Jadi banyak yang ngeluh nggak mau ganti meter ya, mau biar tetap irit dengan meteran yang macet, meteran yang rusak ya. Kalau yang lain, pengalaman lain, kebanyakan yang nggak mau ya. Banyak yang nggak mau. Tapi kan ada bawa surat perintahan, ini ada perintah untuk ganti meter. Tapi nggak mau gimana? Tetap aja pelanggan ngotot. Katanya kalau misalnya kalian ganti harus bayar uang dia yang waktu dia beli meteran 1,5 juta sama pelanggan, sama orang PLN katanya. Kalau kalian ganti meterannya bayar 1,5 juta karena kami beli waktu dulu meteran 1,5 juta 2 ampere. Pak, bukan gitu, karena meteran ini milik PLN, bukan milik Bapak. Kamu dengar pelanggan. Tetap kekeh jangan diganti, biar murah bayar. Takutnya itu kan meter ada dua ya, ada analog, ada yang prabayar. Kalau prabayar ada keluhan gitu juga kan? Kalau prabayar, alhamdulillah waktu kami datang ke rumahnya, Bu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bu, kami mau ganti meteran, Bu, mau ganti yang baru. Oh, silakan nak. Meteran ini pun dah rusak. Tadi malam dah keluar periksa, mati lampu ibu. Datang orang PLN lagi, baru hidup lagi lampunya. Ada 3 rumah, 10, 12, 25 lah. Udah kami jalan hari ini. InsyaAllah disuruh ganti semua meterannya. Ada juga satu pelanggan yang nggak mau ganti. Katanya anaknya bekerja di PLN Loskon. Kata anak dia di PLN Loskon nggak ada kayak gitu, nggak ada peraturan kayak Didi. Kami bilang tuh kalau nggak mau diganti, meteran terblokir nanti. Ya udah nggak dengar dia kata-kata kami. Pas kami pulang, meterannya udah diblokir. Mau beli pulsa nggak bisa lagi dia. Kata kantor. Enggak, saya nelpon aku, meteran nggak bisa lagi, si pulsa dari blokir. Ya udah, aku ganti aja meteran yang baru, suruh buka blokir di kantor. Mau ganti? Mau ganti yang baru, karena dari blokir. Kalau nggak diblokir nggak mau ganti juga dia, karena dia pikir waktu kami ganti yang baru subsidinya hilang gitu. Kan nggak ada juga orang yang pakai subsidi orang, itu makanya dia takut hilang subsidinya. Padahal nggak masalah, subsidinya tetap masuk ke situ. Cuma yang kami ganti cuma meterannya aja yang baru. Data-data semua yang lain tetap sama. Berarti kalau meter prabayar banyak kesan-kesan positif lah, nggak banyak yang menolak. Kebanyakan ya setuju-setuju aja, memang udah layak diganti karena waktunya mungkin udah lebihi atau batas waktu untuk pemakaiannya kan, karena ada waktu ya. Sebelum di PLN, backgroundnya di mana? Memang di listrik? Belum masuk PLN? Sebelum masuk PLN saya kerja di kebun sawit.
kuli bangunan ada juga. Kalau kerja di kebun sawit itu paling pahit kerjanya. Kerjanya naik gunung gitu. Waktu kami panen sawit orang, adalah 800 kilo sawit orang. Adalah duit kami 150.000 satu orang. Kalau 2 orang ada 300 semua yang total. Itu kami pulang, datang pagi jam 8, pulang jam 12 ada uang 150. Paling pahit itu, karena capek, luar biasa capeknya. Lebih mudah mana? Di PLN sekarang atau di Lebih mudah sekarang, alhamdulillah ada masuk PLN dah, lebih mudah kerjanya. lebih Dah lebih enak. enak kan? Ya. Tapi kalau kerja di sawit kan bagus juga untuk otot ya. Mas Akte ini terkenal badan kekar ya. Kalau badan saya emangnya besar, tapi nggak besar kali. Kalau keras, sampai sekarang masih keras badan saya karena dulu sering memuat sawit ke mobil, angkut tanah, mau tambah jalan gitu. Ada juga kerja di kuli bangunan, kan kerja di kuli bangunan capek, gitu. Makanya badan saya berotot besar gitu. Berotot ya. Lama nggak latih badan tuh bisa berotot tuh? Saya bekerja di PLN semenjak saya bekerja di kebun sawit di kuli bangunan semenjak saya sekolah SMP 2013. Saya sekolah di SMP, saya udah kerja sendiri cari uang untuk sekolah, untuk jajan. Nggak minta lagi sama mak sama bapak. Bere deh. Berarti waktu SMP udah cari uang sendiri. Muat sawit. Sampai kerja kuli bangunan pulang sekolah. Luar biasa Mas Akte ini ya. Tapi lulus sekolah. Alhamdulillah lulus. Tapi gini, waktu saya sekolah kelas 3 SMP, saya sempat kecelakaan di ujian semester 1 mau masuk ke ujian tryout. Sebelum ujian tryout, saya ada kecelakaan motor di jalan lalu lintas Medan Banda Aceh. Saya masuk ke rumah sakit, hampir 4 bulan di rumah sakit saya. Di rumah sakit 2 bulan, di rumah 2 bulan saya tidur. Itu nggak jalan kemana-mana. Sekolah kalau ujian tryout itu diantar ke rumah soalnya. Nanti ayah saya yang kembalikan lagi ke sekolah gitu. Kecelakaan parah. Bagaimana cerita yang bisa kecelakaan saat pulang? Waktu saya sekolah, saya ada bilang sama mama, saya nggak sekolah hari ini. Sekolah kau udah banyak, udah aku kasih uang kamu sekolah juga. Sekolah nggak buat. Itu dipaksa sama mama. Ya udah aku sekolah. Sampai ke jalan lalu lintas Medan Banda Aceh, jumpa sama abang Leting. Sama abang Leting kelas 2 SMK. Dia ngajak balapan motor sama aku. Ya udah aku terima tantangan dia. Aku balap, habis itu sampai 200 meter aku ditabrak sama mobil. Mobilnya dari Banda Aceh ke Medan, aku dari Medan ke Banda Aceh. Karena jalannya sempit, makanya ketabrak mobil aku. Habis itu jatuh. Teman yang di belakang aku nggak parah, dia cuma sakit-sakit gitu, lecet-lecet doang. Nggak parah kali dia. Kalau aku dibawa ke Langsa 5 malam, habis itu ditolak ke Banda Aceh lagi. Di Banda Aceh yang lama, di Banda Aceh 1,5 bulan habis air infus 45. Itu siapa yang hitung tuh? Ayah saya yang hitung. Kirain Ayah saya yang hitung, dia bilang sama saya, jangan manda-manda lagi, kamu udah kecelakaan kemarin. Makanya sampai sekarang saya udah waktu bawa motor jeti jalan, udah hati-hati, saya udah teringat masa dulu, sakit banget kecelakaan itu. Tangan dua-duanya patah. Sampai sekarang nggak sempurna lagi, tapi alhamdulillah bisa bekerja karena tangan saya masih bagus lah gitu, walaupun nggak sempurna seperti dulu, masih sangat bagus. Kamu berapa bulan?
Kalau koma di rumah sakit 15 hari saya nggak makan nggak minum. Nggak sadar. Nggak sadar. Nggak sadar. Nggak sadar aku. 15 hari. Setelah itu udah ada sedikit ngomong, minta air, minta makan itu. Cuma nggak banyak-banyak. Makan 1 sendok aja udah cukup. Ya kayak gitu. Sampai sekarang saya udah sehat lah. Walaupun tangan saya nggak seperti dulu, nggak bagus seperti dulu. Sering-sering sakit. Kalau bulan 12, bulan 10 tangan saya nggak ada rasa apa-apa lagi. Udah hilang rasanya. Tapi murid udah lega. Kalau itu ya masih kuat karena tangan sebelah kanan kuat kali saya. Kalau sebelah kiri enggak. Kalau sebelah kiri nggak ada tenaganya satu pun. Kalau sebelah kiri, kalau sebelah kanan insya Allah 1 orang saya pukul mati. Itu jadi pelajaran ya, jangan balap-balap motor di jalan ya. Mas Ateng sudah mengalaminya nih. Mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita. Kalau tangan kanan masih kuat kali ya. Dembok mati. Pulau naik. Baru naik ke 22. Berarti itulah. Oh, ini belum kita tanya nih. Kan nama panggilannya Mas Ateng ya. Bisa diceritakan nggak? Kenapa bisa dipanggil Mas Ateng? Mas Ateng itu waktu saya masuk di SMK Negeri 1 Perlak Timur. Ya, Perlak Kota, bukan Perlak Timur. Nama SMK-nya SMK Jomlu. Waktu saya sekolah kelas 1 nggak ada anak perempuan. Anak perempuan cuma ada di kelas saya 1 orang. Di teknik mesin ada 3 orang. Di teknik multimedia ada 10 orang. Di teknik pengeboran minyak ada 4 orang anak perempuan, nggak banyak. Waktu dulu teman-teman saya gede-gede semua. Saya yang paling kecil. Saya yang paling kecil orangnya. Makanya orang itu panggil nama saya Ateng. Karena saya yang paling kecil di kawan-kawan dia. Walaupun secara tenaga, Ateng ini 3 kali kawannya tenaga. Kalau tenaganya alhamdulillah. Kalau mau berantem silakan kunjungi saya. Kalau yang mati ya kita berantem. Kalau nggak mau mati ya udah kita kawan aja. Tinggi berapa badannya berapa Mas? Tinggi saya 1 meter 1 meter 50 lah gitu. Kalau badan saya berat 60 kilo. Dulu 70 kilo. Sekarang dah turun 10. 5 kilo turun. Dah jadi 65 sekarang. Sama. Kalau tenaga saya insya Allah dari tangan ya badan saya tenaga saya badan. Kalau tangan kanan kalau saya marah besar, kalau saya pukul orangnya insya Allah mati orangnya. Saya dulu lagi. Oke Mas Ateng, mungkin itu dulu cerita kita tentang Mas Ateng ya, tentang pekerjaan di PLN ya. Sampai jumpa lagi Mas Ateng.